Halo semua, kembali lagi di channel kami Desain Solution. Pada kali ini kita akan coba belajar mendesain dengan menggunakan PowerPoint. Ya, tentu saja Anda tidak salah dengar, kita akan mendesain dengan PowerPoint dan emangnya bisa? Tentu bisa. Saya sendiri sudah sering mendesain dengan PowerPoint dan sangat memudahkan karena selain kita tidak perlu aplikasi tambahan. Maksudnya ya, hari ini siapa yang tidak punya PowerPoint coba, ya kan? Terus kemudian penggunaannya simple dan ini sangat tidak memberatkan di PC tentunya. Dan sebelum kita mencoba mempelajari lebih dalam terkait mendesain dengan PowerPoint, alangkah baiknya kita coba mengenali PowerPoint itu sendiri dan atau lebih tepatnya kita coba merefresh ya tentang tools-tools atau fungsi-fungsi tools yang ada di PowerPoint. Oke, langsung saja mungkin tanpa berlama-lama saya menggunakan PowerPoint 2016. Nah, di sini kalau kita saat membuka aplikasi PowerPoint, kita langsung akan mendapatkan tab seperti ini. Kita langsung klik saja yang presentation. Nah, maka langsung akan muncul seperti ini. Di sini ada menu home. Di menu home ini selebihnya teman-teman sudah mengerti kegunaan dan fungsinya karena sudah tidak asing lagi. Tapi yang paling penting kita harus pelajari adalah di sini, drawing, di menggambar. Nah, di menggambar sini ada beberapa item seperti ini objek. Sini kalau kita ingin menulis ya di sini ya. Kemudian di sini bisa bikin kotak, segitiga dan lain sebagainya. Kemudian ada arrange. Nah, arrange ini paling sangat dibutuhkan karena dia pertama ini ada order, object, group, position, dan kemudian selection panel. Di selection panel ini juga ada di sini, tab editing juga ada. Nah, ini sangat penting sebenarnya untuk desain karena ini kalau kita pakai aplikasi kayak Corel atau kayak misalnya Photoshop lah, ini biasa kalau di Photoshop ini kayak seperti layar. Di sini juga ada namanya selection panel. Kegunaannya apa sih? Kegunaannya adanya misalnya ini kita mau kasih warna ya. Nah, misalnya ini kalau kita klik ini triangle segitiga, maka ini menandakan triangle ada di atas daripada rectangle kotak. Kalau kita mau pindahkan dia, ada dua cara. Pertama di sini kita ke format, dan kita klik objeknya, munculkan di sini menu format. Nah, di sini ada send bring forward ke atas satu kali. Nah, tapi kalau bisa juga di sini sangat simpel, tidak perlu klik-klik banyak kali, tinggal langsung misalnya kalau dia di bawah, tinggal langsung dikasih ke atas. Ini mungkin kita hilangkan dulu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya kalau dia di bawah dan dia di atas. Nah, ini juga bisa kita ganti namanya misalnya karena segi 4. Ya, misalnya itu. Nah, kalau kita misalnya mau menghilangkan sementara nih, misalnya kan kita udah desain banyak seperti ini. Kita mau menghilangkan sementara ini, maka bisa kita aktifkan dulu ya. Ini atau di sini bisa selection panel. Nah, di sini kalau kita klik ini berarti ternyata dia ada di sini. Kita bisa hilangkan sementara dia. Kita bisa tampilkan lagi. Oke. Nah, oke, kembali lagi. Kemudian di situ tadi tentang menu home ya, tanggal arrange, dan kemudian ada Align. Nah, Align ini dia akan aktif kalau misalnya order, group, sama position ini akan aktif kalau misalnya kita mengklik terlebih dahulu dua objek sekaligus. Nah, kita memblok dulu dua objek sekaligus dan kita lihat
Di sini langsung hidup. Kita juga sebenarnya bisa melihat ini di format drawing tools lebih lengkap ya. Misalnya di sini kita pergi ke drawing tools, kita lihat ada align tadi kan. Nah, kita bisa pilih nih, kita akan di sini ada 2 pilihan. Perbedaannya adalah memposisikannya ke slide. Ya, patokannya adalah di slide, kemudian kedua adalah patokannya adalah ke objek. Objek itu apa? Objek itu ini. Misalnya gini ya, contohnya kita ingin segitiga ini ya sama ada di sini. Jadi tinggal kita klik ini segitiga, kemudian kita klik kotak dan kita pergi ke sini. Ini kan kita align select object dulu kan. Nah, kita misalnya kita mau kasih sama rata tengah. Tak, maka dia akan ketemu. Atau kita mau kasih sama rata misalnya ini kan sudah sama rata tengah misalnya. Kita mau kasih dia sama tinggi misalnya gitu. Dia sama tinggi, kita seleksi dulu kedua objek, kemudian kita pergi ke sini format, kemudian align, dan kita bikin dia align top sama tinggi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selebihnya mungkin teman-teman bisa menyesuaikan, ada kata kanan dan lain sebagainya. Misalnya di sini kanannya kan. Kita ingin dia sama sisi di atas. Maka kita tinggal klik ini dan kita buat dia ini right. Nah, maka dia sama. Nah, itu tinggal teman-teman pelajari lagi dan nah sekarang bagaimana dia misalnya kita ingin ini sama ini ada di tengah-tengah workspace atau slide di sini. Kita tidak tahu kan tengahnya yang mana. Nah, maka supaya tidak salah-salah kita bisa langsung align. Kemudian ini pindah, klik kita ganti sebelumnya objek, kemudian kita ganti to align to slide. Dan kemudian kita minta dia untuk sama rata dengan middle tengah yang ada di dengan slide yang ada di sini. Oke, maka dia akan setara. Lalu kita minta lagi dia misalnya sama rata tengah dengan slide yang kita buat. Setara. Gitu. Berarti itulah fungsi dari align sini dan selebihnya ada grup. Nah, grup ini misalnya kita mau menggrupkan dua objek ini, maka tinggal kita kita seleksi dulu, kemudian kita pergi ke format, kemudian kita grup. Nah, di grup ini kalau kita klik sekali, kita bisa langsung mengerakkan objek karena dia sudah tergrup. Nah, dan paling bagusnya di PowerPoint, meskipun kita sudah grup, kita tidak perlu kita misalnya kayaknya ini kita harus kasih taruh di tengah yang segitiga, tengah-tengahnya kotak. Kita tidak perlu ungroup. Kita tidak perlu ungroup dulu, baru kemudian pindah, kemudian grup lagi. Nah, di sini bagusnya kita bisa langsung klik saja 2 kali. Tak, maka akan lihat tampilannya. Di sini garis-garis putus, di sini garis. Ini tandanya ini sudah terseleksi. Tinggal kita samakan dan kita klik di tempat lain dan dia akan menjadi satu grup lagi. Oke. Itu terkait positionnya. Kemudian tadi home. Oke, sudah. Ini juga selection panel ini sering saya pakai sudah ya. Misalnya ini kalau sudah kita mau hilangkan atau mau tampilkan bisa. Nah, oke. Kita kembali dulu. Nah, sekarang ke desain. Nah, desain ini fungsinya banyak ya. Sini ada, ini juga bagus sebenarnya bisa. Ini bisa misalnya kalau kita punya banyak objek dan kita bingung kasih warna apa yang cocok, bisa langsung di sini. Di sini banyak style background. Nah, oke. Dan yang paling penting sih, nah misalnya ini ya,
dia menyesuaikan warna-warna apa sih, pasangan apa, warna apa sih sebenarnya yang cocok untuk desain yang kita buat. Tapi saya sebenarnya jarang untuk gunakan. Nah, oke, kita lanjut ke size slide. Nah, size slide ini dia tidak muncul di awal kita membuka PowerPoint, tapi kita harus pergi dulu ke desain dan kemudian desain slide. Nah, misalnya kita ingin mendesain dengan ukuran A4, maka tinggal kita ganti di size slide, kemudian custom, dan widescreen ini slide size for kita ganti A4 paper. Kita buat portrait, atau bisa juga landscape, klik oke, dan kemudian ensure fit. Ya, ensure fit. Maka langsung jadi dia untuk ukuran kertas A4. Nah, itu kemudian itu ya. Nah, kemudian di sini di sampingnya slide, di sini ada format background. Ini juga sering saya gunakan. Dia bisa diaktifkan di sini atau dia bisa diklik kanan dan format background. Ini kenapa? Karena ini sangat membantu ya, membantu desainer. Ini meskipun ia ada misalnya ada di format, tapi di sini lebih detail. Ini bisa, dan yang paling penting ini bisa ada transparasinya. Ya, ini coba kita lihat previewnya di sini ya. Ya, kita perbesar lihat transparasi. Ya, objek yang kita transparasikan di sini juga ada. Nah, mungkin kita nanti suatu waktu kita akan coba bahas ini lebih detail. Tapi setidaknya teman-teman sudah mengerti bahwasanya dalam mendesain itu ada fungsi ini selection panel, kemudian format shape, dan di sini biasa saya gunakan sebagai preview, misalnya seperti ini. Sini kan ya, sini agak berantakan, tapi kalau kita lihat kita perbesar di sini, kita bisa lihat di sini. Oh, ini bisa dijadikan sebagai previewnya. Selection panel, kemudian bisa kita hilangkan sementara, dan kalau kita butuh tinggal kita aktifkan lagi. Oke? Itu terkait tentang format background ya. Dan kemudian kita pindah ke transisi. Nah, transisi ini biasa sering kita sudah tahu bersama, animasi. Nah, animasi ini sangat penting. Ini juga nilai plusnya kalau kita buat desain di PowerPoint, karena enaknya kita bisa langsung menganimasikan desain yang kita buat. Misalnya contoh ini saya buat animasinya ya. Terlihat ya, itu ya. Sekali lagi. Ya. Ini jalan. Caranya seperti itu. Kalau kita tinggal ekspor, jadikan sebagai video. Kemudian itu format. Nah, format di sini teman-teman biasa di sini ada menu yang muncul ketika kita mengklik, misalnya kita klik gambar ya. Kita klik gambar, maka di sini ada picture tools. Kalau kita klik object, maka akan muncul drawing tools. Kalau kita bersamaan klik object dan gambar, maka akan muncul dua-duanya. Nah, kalau di drawing tools ini kurang lebih ada di format background ya, kurang lebih ada, dan di sini juga ada ini juga. Ini lebih kompleks. Ini memang yang sering kita gunakan dalam desain. Intinya dua ini. Kemudian ada picture. Ini ada remove background. Nah, ini juga kita akan coba belajar lagi terkait penggunaan remove background. Ada correction warna, brightness atau kontras ya. Ada color. Nah, compress picture. Nah, dan lain sebagainya yang nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Nah, kalau di sini ada satu lagi, yakni file. File ini di sini ada info pertama, menu info yang di awalnya kita akan dapati compress media. Nah, ini berfungsi misalnya kalau kita memasukkan file
berupa audio, video, atau gambar, dia bisa mengkompres file tanpa mengurangi kualitas dari file tersebut. Nah, ini ada audio yang kita sudah kompres. Kemudian kalau kita ekspor seperti ini, save, ini ada ekspor. Kita mau buat jadikan video, misalnya kalau kita create video, atau kita mau buat PDF, atau kita mau jadikan dia gambar. Ini lebih bagus PNG. Kalau di sini kita lebih saya sarankan PNG daripada web untuk yang 2016. Mungkin yang lebih di atas lagi bisa ada tambahan-tambahannya. Karena meskipun ya biasanya yang seharusnya JPEG yang lebih bagus kualitasnya. Nah, itu terkait tentang pengenalan awal kita terkait PowerPoint. Ada sebenarnya juga satu sih, yang ini kita ke format dulu ya. Nah, merge shape. Nah, ini kita akan coba. Nah, ini sangat penting juga dalam desain, tapi ini akan saya buatkan sesi berikutnya untuk memahami terkait shapes ini seperti apa fungsinya dalam desain. Oke, mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan memberikan komentarnya, like-nya, dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa dapat lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.